Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Andika Prasetya di Chem Studio. Video ini merupakan video part kedua dari materi laju reaksi, di mana pada video part kedua kali ini kita akan mempelajari mengenai molaritas larutan, rumus-rumus laju reaksi, serta hubungan antara suhu dengan laju reaksi. So, siapkan dirimu and let's study. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi laju reaksi. Sebelumnya, pada video part pertama, saya sudah membahas mengenai teori tumbukan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pada video part pertama tersebut, saya sudah menjelaskan bahwa suatu reaksi kimia itu bisa terjadi karena adanya tumbukan antara molekul-molekul bereaksi. Dan ada banyak faktor yang mempengaruhi frekuensi tumbukan laju reaksi, diantaranya adalah konsentrasi reaksinya, suhu reaksinya, luas permukaan bidang sentuh dari molekul-molekul bereaksi, serta juga katalis. Ya, di mana semakin banyak frekuensi tumbukan yang terjadi, maka laju reaksi tersebut akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika frekuensi tumbukannya semakin sedikit, maka laju reaksinya juga akan semakin lambat. Oke, bagi kalian yang belum menyaksikan video part pertama, silahkan dipelajari terlebih dahulu video part pertama mengenai laju reaksi. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, pada video part kedua kali ini, kita akan mempelajari mengenai rumus-rumus laju reaksi ya, diantaranya adalah rumus konsentrasi larutannya, kemudian juga pengaruh suhu terhadap laju reaksi, dan juga beberapa contoh soal mengenai perhitungan laju reaksi. So, kita akan mulai di video part kedua kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, saya ingin mereview kembali mengenai apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi, meskipun sudah saya sampaikan juga di video part pertama, bahwa laju reaksi ini merupakan laju berkurangnya konsentrasi dari suatu reaksi atau reaktan. Namun bisa juga dikatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi suatu produk ya per satuan waktu. Jadi tergantung kita meninjaunya dari reaksi atau dari reaksi atau dari hasil reaksinya produk. Kalau kita meninjau dari reaksinya atau reaktannya, maka dikatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi. Namun kalau kita tinjau dari produknya, maka laju reaksinya adalah laju bertambahnya konsentrasi per satuan waktu. Oke, kita melihat atau menggarisbawahi kata konsentrasi ya, konsentrasi larutan. Saya sudah upload di video materi kelas 10 pada satuan konsentrasi larutan. Di sana ada beberapa konsentrasi larutan yang erat kaitannya dengan perhitungan kimia. Namun dalam laju reaksi, konsentrasi larutan yang digunakan atau yang sering muncul itu adalah molaritas atau kemolaran yang disimbolkan dengan huruf M besar. Ingat ya, M besar. Karena kalau M kecil itu adalah molar ya, molaritas. Tapi kalau molar, maka dia adalah simbolnya adalah huruf M besar. Nah, molaritas ini merupakan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut ya, yang terkandung dalam 1 liter larutan. Untuk menentukan atau mencari kemolaran, ini kita bisa menggunakan beberapa rumus. Rumus yang paling sering digunakan adalah rumus yang pertama, yaitu mol dibagi volume larutan. Kalau kita menggunakan rumus ini, maka mol yang digunakan adalah mol dari zat terlarutnya dan volumenya harus diubah dalam satuan liter. Namun, kita bisa juga menjabarkan rumus yang pertama ini menjadi persamaan yang kedua, di mana mol itu kan rumusnya massa dibagi mR ya. Maka rumus molaritasnya saya kita tuliskan juga sebagai massa dibagi mR dikali 1000 per volume larutannya. Namun, volumenya diubah dalam satuan mililiter. Sama saja hasilnya. Kalian menggunakan persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua, ini hasilnya akan sama saja. Namun akan lebih mudah atau lebih enak digunakan adalah persamaan yang kedua, ya, karena dia bisa langsung mencari massa kalau ditanyakan massa. Selain dua rumus ini, ada juga rumus yang ketiga, jika konsentrasi larutannya dikasih tahu dalam bentuk persentase. Nah, rumusnya ini adalah 10 ini berarti tetapannya, dikali persen larutannya, dikali massa jenisnya, ya, Rho, itu simbolnya ya. Ini adalah massa jenis larutan. Kemudian dibagi ml dari senyawanya. Nah, selain rumus yang ketiga, ada yang namanya rumus pengenceran. Ya, misalkan kita membuat sebuah susu ya. Jika susu itu terlalu manis, maka kita tambahkan airnya ya, untuk mengurangi rasa manisnya. Nah, ini termasuk ke dalam prinsip pengenceran. Jadi kita menambahkan volume air agar konsentrasinya menjadi menurun.
Nah, rumus pengenceran ini V1M1 sama dengan V2M2. Namun ada juga pada suatu waktu misalkan kita memiliki 2 larutan yang berbeda gitu ya, kemudian kita campurkan, otomatis kita akan membentuk larutan yang baru ya. Larutan yang ketiga ini itu memiliki konsentrasi yang baru. Maka untuk mencari konsentrasi dari larutan yang ketiga ini atau M ketiga, ini kita bisa menggunakan rumus V1M1 ditambah V2M2 dibagi V1 tambah V2. Ya, ini 5 rumus yang biasa digunakan untuk mencari molaritas suatu larutan. Meskipun pada laju reaksi yang paling sering digunakan adalah ini ya, persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Ya, mol dibagi volume atau massa per mR dikali 1000 per volume. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana menerapkan rumus ini ke dalam suatu soal, ya, kita akan bahas beberapa contoh soal mengenai molaritas. Oke, untuk contoh soal yang pertama, tentukan kemolaran asam sulfat yang memiliki konsentrasi 98% dengan massa jenis 1,8 kg per liter. Ya, di sini ada massa jenis ya. Ada massa jenis berarti ini rho ya. Sedangkan di sini konsentrasinya diberikan dalam bentuk persentase. Nah, asam sulfat ini berarti memiliki rumus kimia H2SO4. Nah, rumus mana yang akan kita gunakan? Karena konsentrasi larutan yang diberikan dalam bentuk persentase dan juga ada massa jenisnya, maka kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu M sama dengan 10 dikali persen larutannya dikali massa jenis ya, dibagi MR dari senyawanya. 10 itu tetapan, nanti kita tinggal masukkan saja 10 dikali persen. Persennya jadi persen larutannya ya. Kalau di sini dibilang 98%, udah berarti kita masukkan angka 98-nya. Nggak usah dibuat dalam bentuk per 100 ya. Jadi kalau 60% ya udah buat aja 60 gitu. Nggak usah digunakan per 100-nya lagi. Nah, kemudian dikali massa jenisnya. Massa jenisnya adalah 1,8. Nanti kita kalikan dengan 1,8 dibagi MR. MR dari siapa? MR dari H2SO4. ARH itu sama dengan 1 ya, S itu sama dengan 32, dan O itu sama dengan 16. Ya, kalau yang masih bingung cari MR, silakan cek video materi kelas 10 tentang penentuan molaritas ya. Penentuan massa molekul relatif. Ya, saya sudah bahas di sana. Ya, H-nya sih kan ada 2 ya. Berarti kan tinggal ARH, yaitu 1 dikalikan jumlah atom H-nya, berarti 1 dikalikan 2. Lalu ada atom S, berarti ditambah S-nya ada 1, AR-nya 32. Berarti 32 dikalikan 1 ditambah ARO itu 16, O-nya ada 4. Berarti tinggal tambah 16 kali 4. Ini berarti 2 tambah 32 tambah 64 sama dengan 98. Maka MrH2SO4 adalah 98. Ini tinggal kita coret ya, sama-sama 98. 10 dikali 1,8 berarti sama dengan 18 molaritas. Selesai. Mudahan kita tinggal masukkan angkanya saja ke dalam rumusnya. Yang penting kita tahu rumus mana yang akan digunakan. Oke, kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua. Tentukan molaritas dari 36 gram glukosa C6H12O6 yang dilarutkan dalam 250 mili larutan. Nah, ini rumus mana nih yang akan digunakan? Karena diketahuinya adalah dalam bentuk massa, ya, gram, maka kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, yaitu mol dibagi volume, ya, dalam liter, atau bisa juga menggunakan persamaan yang kedua, yaitu yang massa dibagi mR dikali 1000 per volume larutannya, tapi dalam satuan mililiter. Nah, karena yang ketahui dalam bentuk massa, saya lebih senang menggunakan rumus yang ini ya, karena kita tidak perlu mencari molnya lagi. Kalau pakai rumus ini kan kita harus cari dulu molnya. Jadi ada 2 langkah, tapi kalau pakai rumus yang kedua, sekali hitung itu langsung dapat molaritasnya. Tapi nanti hasilnya sama saja, terserah kalian ingin menggunakan rumus yang mana. Dalam hal ini saya akan menggunakan rumus yang kedua. Massa dibagi mR. Massa dari glukosanya kan 36 gram. Berarti 36 dibagi mR glukosanya. Kita akan hitung nanti. Kemudian dikali 1000 per volume. Berarti dikali 1000 per volumenya dalam mili. Ini kan sudah dalam bentuk mili ya. Berarti masih kita ubah lagi. Berarti per 250. Kita cari dulu mR dari si glukosanya. C6H12O6. ARC itu kan 12. Di sini ada 6 ya C-nya. Berarti tinggal 12 dikali 6 ditambah H-nya ada 12, AR 1. Berarti 1 dikalikan 12
ditambah HRO-nya 16, O-nya ada 6. Berarti 16 dikalikan 6. 72 tambah 12 ya, ditambah 16 kali 6 itu sama dengan 96. Jadi kalau kita total, ini hasilnya adalah 180. Jadi MR glukosanya adalah sebesar 180. Berarti ini 180. Ini kita coret ya, 1000 per 250, berarti ini sama dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah molaritas glukosanya itu sebesar 0,8 molar. Oke, selesai. Udah ya. Kalau pakai rumus ini juga sama. Kita cari dulu mol glukosanya, gram per ml, nanti 36 per 180, baru dibagi volumenya. Tapi jangan lupa, volumenya diubah dalam liter. Oke, ini contoh yang kedua. Kita tinggal masukkan angkanya saja ke dalam rumus gitu ya. Mudah, tidak terlalu sulit untuk menentukan molaritas. Oke, untuk lebih memperkaya pemahaman kalian tentang molaritas, kita masuk lagi ke contoh yang ketiga. Kita lihat, ada 25 mili larutan HCl dengan konsentrasi 3 molaritas diencerkan dengan air. Nah, di sini sudah ada kata-kata diencerkan dengan air. Berarti soal ketiga ini adalah soal pengenceran ya. Hingga volumenya menjadi 300 mili. Jadi dari volume 25 mili ditambahkan air hingga volumenya menjadi 300 mili. Berarti kan ini adalah V1-nya, setelah ditambahkan air menjadi 300 mili, berarti ini adalah V2-nya. Berapa molaritas larutan baru yang terbentuk? Berarti dia tanya M2-nya berapa nih setelah ditambahkan air. Nah, kalau ini berarti ini kan ini adalah M1-nya ya. Karena kan pada kondisi awalnya ada 3M HCl dengan volumenya 25 mili. Nah, kita tinggal masukkan rumus. Berarti V1M1 sama dengan V2M2. V1-nya kan 25 mili. Konsentrasi awalnya 3 molar. Kemudian ditambahkan air hingga volumenya menjadi 300 mili. Berarti kan V2-nya 300 dikali M2. Berarti M2-nya berapa? Ya tinggal 25 dikali 3 per 300. Maka M2-nya adalah sebesar 0,25 molar. Oke, selesai. Lebih mudah lagi ya, lebih simpel untuk yang pengenceran ya. Kuncinya hati-hati. Jika diencerkan dengan air hingga volume menjadi 300 mili, berarti ini adalah V2-nya ya, sudah V akhirnya. Jadi volume awal ditambah air menjadi 300 mili. Ya, sekali lagi kita akan bahas contoh terakhir mengenai polaritas. Kita lihat, hitunglah massa urea ml sama dengan 60 yang terkandung dalam 200 mili larutan urea 0,4 m. Ini dibalik nih. Molaritas sudah diketahui, nanyanya masanya gitu. Pakai rumus yang mana? Oke, sebelum kalian lanjut melihat pembahasannya, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu untuk nanti mengecek apakah jawaban kalian sudah sama atau belum gitu ya. Oke, di stop dulu, kalian bisa di pause dulu videonya, kalian coba kerjakan, nanti baru dilanjutkan. Oke, kita bahas. Kita lihat molaritasnya 0,4 M. Kalau dia mintanya massa, lagi-lagi saya lebih suka menggunakan rumus yang ini. Ya, karena ada massa di sini. Jadi nggak perlu 2 kali kerja. Nah, hanya sekali kerja kita bisa dapat massanya. Molaritasnya udah ada 0,4 M. Berarti kan tinggal 0,4 sama dengan, massanya kan nggak tahu ya. Berarti massa per mR ureanya udah kasih tahu 60. Berarti per 60 dikali 1000 per mili, volumenya 200. Berarti per 200. Ini udah mili ya. Langsung kita ubah ke dalam liter. Ini kita coret, berarti sisanya sama dengan 5. Kalau kita kali silang ya, berarti 0,4 dikali 60 sama dengan 5 dikali massa. Berarti massanya itu 60 kali 0,4 berarti 24 dibagi sama 5. Sehingga adalah sebesar 4,8 gram. Oke, gimana? Jawaban kalian apakah sudah betul? Ya, 4,8 gram. Jika belum, coba cek apa yang keliru dari perhitungan kalian. Oke, ini molaritas. Cukup simpel dan tidak terlalu ribet ya perhitungannya. Kita tinggal masukkan angkanya saja ke dalam rumus. Yang penting kita tahu rumus mana yang akan kita gunakan. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai laju reaksinya. Oke, rumus laju reaksi. Ada apa saja sih dalam laju reaksi? Rumus-rumusnya gitu ya. Misalkan kita memiliki suatu pesanan reaksi A ditambah 2B menghasilkan produknya yaitu 3C ditambah 2D. Ingat ya, yang ada di sebelah kanan tanda panah ini adalah produk ya atau hasil reaksinya. Yang ada di sebelah kiri tanda panah, maka ini yang disebut sebagai reaktannya atau reaksinya. Hati-hati ya, jangan sampai terbalik. Sudah di kelas 11 masih
terbalik reaktan dan produknya itu akan menjadi suatu kesulitan yang cukup merepotkan. Oke, kita lihat makna dari laju reaksi ya. Seperti yang saya katakan di awal video, laju reaksi itu adalah laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau laju bertambahnya konsentrasi produk. Artinya, kalau kita meninjau dari reaksi atau reaktannya, ini kan ada A ya, maka rumusnya adalah perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktunya. Nah, tanda negatif di depan rumus ini ya, ini menandakan bahwa lajunya berkurang. Hanya itu saja untuk menyimbolkan kalau lajunya berkurang. VB itu kan berarti kan masih reaktan kan? Maka rumusnya adalah perubahan konsentrasi B-nya dibagi perubahan waktunya. Tanda negatif untuk menunjukkan kalau dia berkurang. Ini kalau ditinjau dari reaksinya atau reaktannya. Tapi kalau kita tinjau dari produknya, maka laju reaksi ini adalah laju bertambahnya konsentrasi produk. Ya, kita tinggal rumusnya adalah untuk mencari VC misalkan. Maka perubahan konsentrasi C dibagi perubahan waktu. Tanda positif ini menunjukkan bahwa ya dia bertambah konsentrasinya gitu. VD juga sama, perubahan konsentrasi D dibagi perubahan waktu. Tanda positifnya untuk menunjukkan kalau dia bertambah. Intinya, rumus laju reaksi, misalnya kita mau mencari laju reaksi dari zat X gitu ya. Maka rumusnya adalah perubahan konsentrasi dari si X-nya dibagi perubahan waktunya. Ini saja rumusnya. Ya, kalau dia reaktan, maka dia berkurang. Kan disimbolkan dengan tanda negatif. Tapi kalau dia produk, maka dia bertambah. Makanya disimbolkan dengan tanda positif. Tapi kuncinya rumusnya hanya satu. Ya. Perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Ini nggak banyak rumusnya nih. Ya, seharusnya nggak terlalu sulit materi ini. Karena nggak banyak rumus. Nah, tapi selain rumus yang pertama ini, ada juga persamaan yang kedua, di mana kita bisa menghubungkan antara koefisien reaksi dengan laju reaksi. Jadi selain rumus yang pertama ini, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Sama seperti stoikiometri reaksi, ya pada materi kelas 10. Kalau kita mau mencari mol suatu reaksi, kan kita bisa menggunakan perbandingan koefisiennya ya. Nah, di laju reaksi pun sama. Misalkan kita punya reaksinya ini seperti ini. A ditambah 2B menjadi 3C tambah 2D. Berarti kan ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 2, koefisiennya 3, koefisiennya 2. Nah, seandainya diketahui bahwa laju reaksi dari zat A itu adalah A molar per detik. Ya, jadi si A-nya ini nilainya adalah A molar per detik ya, perubahan konsentrasinya atau perubahan laju reaksinya. Maka untuk mencari laju reaksi dari zat yang lain, kita bisa menghubungkan koefisien reaksinya. Misal, kita mau mencari VB. Ya. Kalau kita mau mencari VB, sama dengan stoichiometri reaksi, ketika kita mau mencari mol di fase reaksinya. Itu kan tinggal koefisien dari yang ditanyakan kan si B nih ya. Berarti koefisien reaksinya B dibagi, yang jadi pembanding siapa? Oh ya, pembanding yang ketahui adalah A-nya nih. Ya, yang ketahui kan zat A. Berarti di sini per koefisien dari zat A dikali laju reaksi dari zat A. Koefisien B-nya berapa? 2. Berarti 2 per koefisien A-nya 1. Kan ini nggak tertulis ya, kalau nggak tertulis berarti 1. Berarti 2 plus 1 dikali VA-nya nilainya adalah A. Berarti 2 plus 1 dikalikan A. Maka nilainya adalah 2A molar per detik. Ini laju reaksi dari si B. Untuk mencari laju reaksi dari C, misalkan. Kalau kita mau mencari VC-nya, berarti kan tinggal koefisien dari yang ditanyakan, yaitu C, dibagi yang pembandingnya, yaitu A, per koefisien A, dikali laju reaksi dari A-nya. Koefisien C-nya berapa? 3 di sini. Berarti 3 per koefisien A-nya 1. Berarti 3 per 1 dikali laju A-nya sama dengan A. Berarti nilainya adalah 3A molar per detik. Nah, untuk mencari videonya gimana? Coba kalian hitung dulu atau prediksikan. Nanti kita akan lihat hasil akhirnya apakah sama atau belum gitu ya. Kita lihat koefisien D-nya. Berarti kan koefisien D dibagi koefisiennya A dikali VA-nya gitu ya. Koefisien D-nya kan 2. Berarti 2 per koefisien A-nya 1. Dikalikan dengan A. Maka VD-nya adalah 2A molar per detik. Oke, ini. Mudah ya. Satu rumus yang ini, rumus laju reaksi. Ini rumus yang baru. Sedangkan di sini kita hanya menggunakan perbandingan koefisien reaksinya. Sudah kalian pelajari di materi stoikiometri reaksi. Oke,
Kita akan tampilkan beberapa contoh soal yang bisa kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian atau pemahaman kalian dari materi laju reaksi ini. Kita akan bahas contoh soal. Oke, contoh soal dari materi laju reaksi. Ya, rumus yang tadi sudah kita pelajari ya, yang V sama dengan perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Kita lihat, dalam suatu percobaan laju reaksi dengan persamaan reaksi, 2A tambah 3B2 menjadi 2AB3. Diperoleh data sebagai berikut. Oke, jadi ada 4 percobaan nih. Percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat. Pada percobaan pertama, ini berarti baru dicampurkan ya. Maka waktu reaksinya baru 0 detik, dan ternyata konsentrasi AB3-nya adalah 0. AB3 posisinya produk ya. Ini AB3 produk. Nah, setelah reaksinya berlangsung selama 25 detik, AB3-nya bertambah menjadi 0,015. Ketika diamkan lagi, waktu reaksinya menjadi 50 detik, AB-nya bertambah lagi nih, menjadi 0,03. Ketika reaksinya berlangsung selama 100 detik, ternyata konsentrasi AB3-nya adalah 0,06. Berarti kan sesuai dengan konsep awalnya, bahwa produk itu pasti konsentrasinya akan bertambah seiring waktu reaksi. Nah, ini kita lihat, AB3 produk, semakin lama nilainya akan semakin bertambah konsentrasinya, gitu ya. Ini berarti sesuai dengan konsep yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama, laju reaksi pembentukan gas AB3. Yang kedua, laju reaksi gas A. Yang ketiga, laju reaksi gas B2. Oke, ini pertanyaannya. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Oke, untuk soal yang A, VAB3 ya. Untuk mencari laju reaksi dari AB3. Kita lihat. Di sini kita punya data konsentrasi dari AB3 ya. Ini ya. Dari awal reaksi 0 sampai menjadi 0,06. Kita memiliki perubahan waktunya dari 0 detik sampai 100 detik. Maka untuk mencari VAB3, ya kita tinggal menggunakan rumus yang pertama saja tadi ya, perubahan konsentrasi molaritasnya dari AB3 dibagi perubahan waktu. Yang mana yang mau kita ambil? Bebas, terserah kalian. Kalian mau membandingkan percobaan satu dan percobaan kedua, boleh. Percobaan satu dengan ketiga boleh. Kedua, ketiga boleh. Yang penting kalian membandingkan data dari dua percobaan. Dan konsisten makanya. Misalkan saya mau menggunakan percobaan yang ke satu dan yang kedua nih. Berarti kan perubahan konsentrasinya dari 0,015 pada konsentrasi akhirnya ya, dikurangi konsentrasi awalnya, yaitu 0,00 dibagi perubahan waktunya. Waktu akhirnya kan 25, waktu awalnya 0. Jadi kan 25 dikurangi 0. Maka ini 0,015 dibagi 25. Hasilnya adalah sebesar 6 kali 10 pangkat min 4. Berarti molar per detik ya. Nah, misalkan kalian mau pakai yang percobaan keempat dengan percobaan pertama. Boleh juga. Yang penting datanya sama, konsisten yang digunakan. Kita perubahan konsentrasi AB3 dibagi delta T-nya ya, perubahan waktunya. Pada percobaan yang keempat nih, kan konsentrasinya 0,06. Berarti 0,06 dikurangi, awalnya kan 0,00. Berarti 0,000 dibagi perubahan waktunya dari 100, dari 0 ke 100, nanti waktu akhirnya dikurangi waktu awal. Jadi 100 dikurangi 0. Jadi kan ini 0,06 dibagi 100. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat 4 molar per detik. Sama kan hasilnya bebas. Coba kalian cek percobaan ketiga dengan percobaan yang kedua. Hasilnya pasti sama. 6 kali 10 pangkat 4 molar per detik. Nah, lalu untuk mencari gas A-nya, laju reaksi dari gas A-nya bagaimana? Padahal kita nggak punya data dari perubahan konsentrasi si A-nya kan, nggak ada datanya. Karena cuma ada data dari konsentrasi AB3 saja. Maka untuk mencari laju reaksi dari gas A, kita gunakan perbandingan koefisien reaksi dengan laju reaksi. Berarti kalau mau mencari VA, rumusnya kan tinggal koefisien dari zat yang ditanya, berarti koefisien A-nya dibagi koefisien dari zat yang laju reaksinya sudah dikasih tahu, atau yang sudah diketahui ya, sudah dapatkan, yaitu kan AB3. Anda udah punya AB3-nya segini nih nilainya. Berarti per koefisien dari AB3 dikali laju reaksi si AB3. Berarti koefisien A itu kan mana? 2 ya. Nih, koefisiennya 2. Berarti 2 per koefisien AB3-nya 2 juga. Berarti 2 per 2 dikali laju reaksi AB3-nya adalah
6 kali 10 pangkat min 4. Maka VA-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Dapat. Ya, menggunakan perbandingan koefisien. Karena nggak ada data dari konsentrasi A-nya sama sekali di sini. Kita nggak mungkin menggunakan rumus yang ini. Ya, karena nggak ada konsentrasi dari si A. Yang C, kira-kira pakai rumus yang mana? Untuk mencari laju dari B2. Ada nggak perubahan konsentrasi B2? Nggak ada ya? Kan yang ketahui konsentrasinya AB3 doang. Ya udah, kita pakai perbandingan koefisien lagi. Berarti koefisien B2 dibagi koefisien dari AB3, karena kita udah dapat lajunya, dikalikan laju dari AB3. Koefisien B2-nya berapa? 3. Ini ya, koefisien B2-nya 3. Dibagi koefisien AB3-nya, dia adalah 2. Oke. Dikali volume atau laju reaksi dari AB3, yaitu 6 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah sebesar 9 kali 10 pangkat min 4 molar per detik. Oke, gampang ya? Kita cari laju pertamanya dengan menggunakan rumus perubahan konsentrasi bagi perubahan waktu. Biasanya tinggal kita bandingkan dengan koefisien reaksinya. Oke, kita coba contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Dalam ruang yang volumenya 4 liter, dimasukkan 4 mol gas PCl5 yang kemudian terurai menjadi gas PCl3 dan Cl2. Setelah 5 detik diperoleh 2 mol gas PCl3. Pertanyaannya adalah, yang pertama, laju penguraian dari PCl5-nya. Kemudian laju pembentukan PCl3 dan laju pembentukan Cl2. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Karena persamaan reaksinya belum diketahui, maka kita buat dulu persamaan reaksinya. Kita lihat di sini. Dimasukkan 4 mol PCl5 yang terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Berarti kita punya zat nih, PCl5. Kemudian terurai. Terurai itu berarti menjadi gitu ya. Menjadi gas PCl3 dan kalau dan berarti ditambah Cl2. Kita lihat ini sudah sama jumlahnya ya, atau reaksinya sudah setara gitu. Nah, langkah yang berikutnya gimana? Kita menggunakan prinsip stoikiometri reaksi. Ingat, di stoikiometri reaksi ada 3 fase, mula-mula, reaksi, dan sisa. Kita lihat, mula-mulanya gimana nih PCl5-nya? Dalam ruang volumenya 4 liter dimasukkan 4 mol gas PCl5, 4 mol. Berarti di sini ada 4 mol. Kalau produk, berarti kan masih awal nih, berarti kan masih nggak ada kan? 0, 0. Setelah 5 detik, ternyata diperoleh 2 mol gas PCl3. Wah, ternyata setelah di akhir reaksi atau 5 detik reaksi, ada 2 mol. Berarti itu kondisi akhirnya ya. Kondisi akhirnya ada 2 mol PCl3. Ingat, kalau reaktan berkurang, kalau produk bertambah. Berarti 0 tambah berapa yang hasilnya 2? Ya, berarti tambahkan 2 mol. Kita gunakan koefisien nih perbandingannya. Ini 1, ini 1, ini 1. Berarti kalau ini 2, ya ini juga 2 mol, ini juga 2 mol. Oke. Berarti sisanya berapa? Berarti ini sisanya 2 mol, ini juga sisanya adalah 2 mol. Nah, yang A, dia menanyakan laju reaksi dari PCl5. Oke, rumus apa? Ya berarti kita menggunakan rumus perubahan konsentrasi dari PCl5 dibagi perubahan waktunya. Nah, berapa perubahan konsentrasi PCl5-nya? Ingat, perubahan berarti kan kondisi akhir dengan kondisi awal yang dibandingkan. Maka kalau kita mau mencari konsentrasi dari PCl5, kan rumusnya adalah mol dibagi volume ya. Nah, mol yang dipakai ini adalah mol yang bereaksi. Berapa banyak yang bereaksi? Oh, yang bereaksi adalah 2 mol. Ya udah, berarti sini 2 mol dibagi volumenya berapa? Di sini 4 liter. Berarti dibagi 4 liter. Maka konsentrasinya adalah 0,5 molar. Ya, berarti di sini konsentrasinya adalah 0,5 molar. Waktunya berapa detik? Di sini adalah setelah 5 detik. Berarti perubahan waktunya dari 0 sampai 5 detik. Yang berarti kan perubahannya adalah 5 ya. 5 detik. Berapa nilainya? 0,5 dibagi 5 berarti 0,1 molar per detik. Selesai yang A. Yang B, mau pakai yang mana? Pakai rumus ini nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya data perubahan mol dari PCl3-nya.
Kalau kita menggunakan rumus ini, jadi kita cari dulu konsentrasi dari PCl3-nya ya. Berarti mol dibagi volume ya. Molnya dipakai adalah yang bereaksi karena kan rumusnya perubahan konsentrasi. Berarti awal dengan akhir kita selisihkan. Itu nilainya adalah 2 mol. Berarti 2 dibagi volumenya 4. Berarti 0,5 molar. Berarti VPCl3-nya ya, PCl3 ya udah tinggal 0,5 konsentrasinya dibagi waktunya 5 detik juga. Berarti 0,1 molar per detik. Yang C-nya mau mencari VCl2. Mau pakai cara yang sama bisa, mau pakai perbandingan koefisien pun boleh. Mau pakai perbandingan koefisien, misalkan kita mau mencarinya kan Cl2, berarti koefisien Cl2 dibagi koefisien dari PCl5 ya, sebagai pembandingnya. Karena yang ketahui di pertama kali adalah konsentrasi baju reaksi dari si PCl5. Ini kita tinggal kalikan dengan PCl5. Koefisien Cl2-nya berapa? 1 ya, di sini ya. Koefisien PCl5-nya 1. Dia berarti 1/1 dikali VPCl5-nya 0,1. Maka nilainya adalah 0,1 molar per detik. Sama. Mau pakai cara rumus ini pun hasilnya akan sama. Itu 0,1 molar per detik. Silakan kalian cross check untuk membuktikan kesamaan hasil dari penggunaan dua rumus yang ada. Oke, ini contoh dari rumus-rumus laju reaksi. Kita coba sekali lagi ya untuk contoh yang ketiga dari laju reaksi. Oke, ada sebanyak 0,27 gram serbuk aluminium dicelupkan ke dalam larutan HCl yang konsentrasi 1 M cukup banyak. Ya, artinya volumenya cukup untuk menghabiskan si aluminiumnya. Dan setelah 2 menit, ternyata serbuk aluminiumnya habis. Ya. Dengan reaksi yang terjadi adalah 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama, laju reaksi dari Al-nya, aluminiumnya, kemudian laju reaksi berkurangnya HCl, laju pembentukan AlCl3, dan laju pembentukan H2. Kalau kita lihat narasinya, untuk Al dan HCl, mereka adalah laju reaksi berkurangnya, ya, karena Al dan HCl adalah reaktan, artinya konsentrasinya berkurang. Sedangkan untuk AlCl3 dan juga H2, narasi soalnya adalah laju pembentukan. Ya karena mereka berdua adalah produk, sehingga konsentrasinya akan bertambah atau mereka akan terbentuk seiring berjalannya waktu reaksi. Ya, padahal dari A, B, C, D ini semuanya menanyakan berapa laju reaksinya, gitu ya. Jadi hanya narasinya saja yang berbeda, tapi tetap yang ditanyakan adalah laju reaksinya berapa, gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, bagaimana caranya? Sebenarnya hampir sama dengan tipe contoh soal yang kedua, dan kita menggunakan stoikiometri reaksi, prinsip dari stoikiometri reaksi, di mana ini kan reaksinya udah tahu ya, bahwa reaksinya adalah 2Al ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 ditambah 3H2. Reaksinya sudah diketahui dan sudah setara reaksinya. Ingat ada mula-mula reaksi sisa. Untuk produk AlCl3 dan H2 mula-mulanya pasti 0 karena mereka belum terbentuk ya di awal reaksi. Nah, berapa mol mula-mula Al? Kalau di contoh soal yang kedua, itu kan sudah diketahui berapa mol awalnya. Nah, kalau ini kan belum diketahui Al-nya. Yang diketahui adalah masanya. Ya udah, berarti kita cari dulu mol dari Al-nya. Ingat, kalau diketahui massa, maka untuk mencari mol adalah massa dibagi Ar atau Ml ya. Nah, karena di sini aluminium adalah unsur, maka yang kita gunakan adalah Al. Berapa Ar dari aluminium? Ya, 27 ya. Masanya 0,27 dibagi Ar-nya 27. Maka nilai molnya adalah 0,01 mol. Jadi kita punya ini 0,01 mol. Lalu berapa mol HCl-nya? Untuk HCl yang diketahui molaritas. Ingat, rumus molaritas adalah mol dibagi volume ya, salah satu rumusnya dalam satuan liter. Maka untuk mencari mol dari molaritas, ya udah tinggal molaritas dikali volume dalam satuan liter ya volumenya. Ya berarti kan untuk mencari mol HCl di sini, molaritasnya kan ada nih 1 M. Ya udah berarti tinggal 1 dikali volumenya berapa. Nah, volumenya kita nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena di narasi soalnya hanyalah HCl-nya cukup banyak. Artinya hanya cukup untuk menghabiskan
untuk membuat aluminiumnya habis bereaksi. Berapa nilainya kita nggak tahu. Nanti kita misalkan saja volumenya adalah A liter. Maka untuk mol HCl-nya adalah sebanyak A mol. Ya, berarti pada kondisi awal kita punya HCl sebanyak A mol. Nah, setelah 2 menit reaksi terjadi atau berlangsung, ternyata aluminiumnya habis, ya, telah habis. Berarti pada kondisi akhir, aluminiumnya itu udah nggak ada, nol, gitu ya, sisanya. Ingat, kalau reaktan berkurang, kalau produk bertambah. 0,01 dikurangi berapa biar hasilnya 0? Ya, berarti kan kurangi 0,01 mol. Nah, lalu untuk mencari mol HCl yang bereaksi gimana? Kita gunakan perbandingan koefisien. Ingat ya, prinsip stoikiometri reaksi. Kalau ada yang lupa tentang prinsip stoikiometri reaksi, silakan pelajari kembali video materi kelas 10 mengenai stoikiometri reaksi ataupun reaksi pembatas ya. Silakan kalian pelajari kembali. Intinya kita tinggal bandingkan koefisiennya aja ya. Berarti 6/2 dikali 0,01. Berarti nilai HCl yang bereaksi adalah 0,03. Nah, HCl3-nya berapa? Ya pakai koefisien lagi, berarti 2/2 dikali 0,01. Berarti 0,01. Mol H2-nya pakai koefisien, berarti 3/2 ya, karena koefisiennya 3, ini koefisiennya 2. Dikali molnya 0,01. Berarti ini adalah 0,015. Oke, kita punya nih mol dari setiap zat yang terlibat dalam reaksi ini. Berarti kan sisanya di HCl tinggal A dikurangi 0,03 mol. Untuk AlCl3 berarti 0,01 mol. Untuk mol H2-nya berarti 0,015 mol. Oke, kita punya mol dari setiap zat yang terlibat dalam reaksi ini. Pertanyaan yang pertama adalah laju berkurangnya Al. Oke. Untuk mencari laju berkurangnya Al, berarti kan rumusnya adalah perubahan konsentrasi dari Al dibagi perubahan waktunya. Kalau mencari konsentrasi Al-nya, ini ya, berarti untuk mencari konsentrasi Al, ya kita tinggal bagi mol dari zat yang bereaksinya, berarti kan yang bereaksi sebanyak 0,01 ya, 0,01 dibagi berapa volumenya. Di sini volumenya nggak tahu nih berapa nilainya gitu ya, namun ingat konsep molaritas itu adalah perbandingan antara mol zat terlarut dengan volume atau per 1 liter larutan. Ya, berarti kita anggap saja volumenya adalah 1 liter. Berarti nilai konsentrasi Al-nya adalah 0,01. Terus ini 0,01 dibagi berapa perubahan waktunya? Reaksinya berlangsung selama 2 menit, berarti dibagi 2 menit. Maka laju reaksi dari Al itu adalah sebesar 0,005 molar ya, sorry, molar per menit ya. Kenapa pakai per menit? Karena satuan waktunya dalam menit ya, bukan per detik. Lalu yang B, berapa volume laju reaksi dari HCl-nya. Kita bisa menggunakan rumus ini lagi atau kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Anggaplah kita pakai rumus ini lagi ya. Perubahan konsentrasi dari HCl dibagi perubahan waktunya. Berapa perubahan konsentrasi dari HCl? Nah, perubahan konsentrasi kita nggak usah pusingin nilai A-nya nih. Berapa nilai A-nya? Nggak usah, karena kan rumus perubahan konsentrasi HCl itu kan tinggal mol dibagi volume. Molnya yang mana? Mol reaksi. Ada kita mol reaksinya, yaitu 0,03. Berarti kita pakai 0,03, 0,03 ya, nolnya terlebihan 1, yang kita ini ya 0,03 dibagi 1 ya. Karena kita anggap volumenya adalah 1 liter. Maka perubahan konsentrasinya adalah 0,03 molar. Ya udah di sini tinggal 0,03 dibagi waktunya kan 2. Maka nilainya adalah sebesar 0,015 molar per menit. Oke. Untuk yang C, mencari laju dari AlCl3-nya. Bisa pakai rumus ini lagi. Ya, tinggal kita cari perubahan konsentrasinya menggunakan mol reaksi dibagi volumenya. Atau bisa juga menggunakan perbandingan koefisien. Oke, karena dua soal kita jawab dengan rumus perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu, kita coba jawab dengan perbandingan koefisien. Berarti kan ini koefisien AlCl3 dibagi, siapa yang mau kita jadikan pembanding? Anggaplah Al ya, kita gunakan sebagai pembanding. Karena laju reaksi Al kita ketahui pertama kali. Berarti ini dibagi koefisiennya Al ya dikali laju reaksinya si Al. Koefisiennya AlCl3 itu adalah 2 ini ya. Berarti 2 dibagi koefisien Al-nya juga 2. Berarti 2/2 dikali 0,005.
maka nilainya adalah 0,0005 molar per menit. Oke. Yang D, yang terakhir, laju reaksi dari H2. Kita pakai rumus koefisien lagi. Berarti koefisiennya H2 ya, dibagi koefisiennya AL dikali laju reaksinya AL. Koefisiennya H2 ini ya, nilainya adalah 3, berarti 3/2, nah koefisien AL-nya 2, dikali laju reaksi AL-nya itu adalah 0,005. Maka laju reaksi H2 itu adalah sebesar 0,0075 molar per menit. Oke, selesai. Ya, jadi kalau kita bisa kalau kita menggunakan proses stoichiometri reaksi, kita sudah punya mol pada fase reaksi dari semua zat yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi kita bisa mencari laju reaksinya dengan rumus perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Atau kita juga bisa menggunakan rumus perubahan koefisien untuk menentukan laju reaksi dari zat-zat lainnya. Ya, cukup mudah ya. Ini adalah tipe soal mengenai rumus-rumus laju reaksi, di mana rumusnya hanyalah satu rumus inti, yaitu perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada video part kedua kali ini mengenai hubungan antara suhu dengan laju reaksi. Oke, hubungan suhu dengan laju reaksi. Oke, seperti sudah kita pelajari di video part pertama, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi frekuensi tumbukan dari suatu reaksi kimia itu adalah suhu reaksi. Di mana semakin tinggi suhu reaksi, maka laju reaksi tersebut akan semakin cepat karena frekuensi tumbukan yang terjadi akan semakin banyak. Nah, semakin cepat laju reaksi, berarti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu reaksi akan semakin cepat pula ya, artinya waktunya akan semakin pendek. Misalkan pada suhu 20 derajat Celcius, laju reaksinya selesai dalam waktu 5 menit. Kalau suhunya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka mungkin laju reaksinya akan selesai dalam waktu setengah detik, misalkan seperti itu ya. Artinya semakin cepat laju reaksinya, maka waktu reaksinya juga akan semakin singkat. Nah, secara garis besar, hubungan antara suhu dengan laju reaksi dan juga waktu reaksi ini adalah sebagai berikut. Ya, untuk mencari laju reaksi kedua, gitu ya, perbandingan suhu atau mencari V2-nya, maka berlaku persamaan A pangkat ya, ini pangkat ya, delta T dibagi X dikali V1 atau laju reaksi awal. Nah, perlu diingat bahwa laju reaksi itu kan berbanding terbalik dengan waktu ya, maka V itu sama dengan 1/T. Artinya, persamaan yang pertama ini bisa kita tuliskan juga menjadi 1/2 sama dengan A pangkat delta T per X dikali 1/T1. Apa itu V2, apa itu A, apa itu delta T, atau apa itu X itu ya. V1 adalah laju reaksi pada suhu awal. Artinya, suhu awal berapa nih? Misalkan pada suhu 50 derajat, laju reaksinya 10 molar per detik. Ya, berarti V1-nya adalah 10 molar per detik. Nah, V2 ini adalah laju reaksi pada suhu akhir. Misalkan yang mau ditanyakan, pada suhu 200 derajat Celcius berapa laju reaksinya? Itu adalah V2-nya. Nah, berarti A di sini adalah kelipatan kenaikan laju reaksi. Misalkan, setiap suhu naik 10 derajat Celcius, maka laju reaksi akan menjadi 2 kali lebih cepat. Maka itu adalah nilai A-nya, gitu ya. Pada setiap kenaikan 30 derajat Celcius, laju reaksinya akan menjadi 3 kali lebih cepat. Maka itu adalah A-nya. Jadi kelipatan kenaikan laju reaksinya. Berapa kalinya sih laju reaksi itu meningkat kalau suhunya diubah? Nah, sedangkan delta T berarti itu perubahan suhunya, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kemudian T1 berarti adalah waktu reaksi pada suhu awal, yang artinya sama seperti V1, dan T2 ini adalah waktu reaksi pada suhu akhir. Nah, kemudian ada X. X ini adalah kelipatan kenaikan suhu reaksinya. Jadi, misalkan setiap naik 20 derajat Celcius, nah, berarti 20 derajat Celcius itu adalah nilai X-nya. Atau setiap naik 12 derajat Celcius, maka itu adalah X-nya. Ya, ini rumusnya ya. Nah, kan agak bingung ya kalau kita hanya membicarakan teorinya saja tanpa mempraktekkan rumus-rumus ini dalam suatu penyelesaian soal. Kita akan bahas contoh soal mengenai hubungan suhu dengan laju reaksi. Untuk contoh yang pertama, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Nah, berarti ini apanya nih? Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Ini kan kelipatan kenaikan suhunya. Berarti ini adalah X-nya. X-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Laju reaksi suatu zat akan naik 2 kali dari semula.
2 kali dari semula, berarti kan kelipatan laju reaksinya. Maka ini adalah nilai A-nya, berarti A-nya sama dengan 2. Bila pada suhu 27 derajat Celcius, berarti kan pada suhu awal ya, berarti ini adalah T1-nya, laju reaksi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 M per detik. Berarti ini adalah V1. Tentukan laju reaksi pada suhu 57 derajat Celcius. Berarti ini adalah T2-nya. Sedangkan dia minta laju reaksi pada suhu akhirnya, berarti dia minta V2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya sudah, tinggal masukin kita rumusnya saja. V2 sama dengan A pangkat delta T per X, ini pangkat ya, dikali V1-nya. A-nya berapa tadi? A-nya kan 2, berarti 2 dikali delta T. Delta T kan perubahan suhu ya. Suhu akhirnya 57, berarti 57 dikurangi suhu awalnya 27. Dibagi X. X-nya itu kan tadi 10, kelipatan kenaikan suhunya. Jadi dibagi 10 dikali V1. V1-nya berapa? 3 dikali 10 pangkat min 4. Berarti di sini 57 dikurangi 27 kan 30 ya. 30 dibagi 10 berarti 3, 2 pangkat 3 dikali 3 kali 10 pangkat min 4. 2 pangkat 3, 8 dikali 3 kali 10 pangkat min 4. Maka hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat min 4 atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 3 molar per menit. Per detik ya satuannya, per detik. Oke, selesai. Mudah ya? Tinggal masukkan angkanya saja, yang penting kita tahu itu nilai apanya gitu di soal ini, nilai apanya. Ingat, kalau X itu kelipatan kenaikan suhu, kalau A kelipatan kenaikan laju reaksinya. Sedangkan kalau T2, T1, dan P1, P2 saya rasa itu tidak terlalu menjadi masalah yang cukup serius ya, nggak mudah untuk diamati. Oke, ini contoh soal yang pertama. Oke, kita coba satu contoh soal lagi ya, contoh soal yang kedua. Di sini ada soalnya, setiap kenaikan 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 40 derajat Celcius, laju reaksinya berlangsung selama 9 menit, tentukan waktu reaksi pada suhu 100 derajat Celcius. Ingat, setiap kenaikan 20 derajat Celcius, ini kelipatan kenaikan suhunya. Maka ini adalah nilai X-nya. X-nya sama dengan 20 derajat Celcius. Laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat dari semula. Maka ini adalah kelipatan kenaikan lajunya atau nilai A-nya, yaitu 3-nya. Karena 3 kali lebih cepat. Pada suhu 40 derajat Celcius, berarti ini adalah T1-nya, suhu awal. Laju reaksinya berlangsung selama 9 menit, maka ini adalah nilai waktu 1 ini, waktu pertama. Sedangkan 100 derajat Celcius, berarti ini adalah suhu akhirnya atau T2. Yang ditanyakan adalah waktu reaksi pada suhu akhir. Berarti yang diminta adalah T2, gitu ya, T kecil 2, waktunya. Nah, karena yang ketahui waktu, kalau tadi kan di soal yang pertama adalah laju reaksi yang ketahui ya. Kalau yang ketahui waktu, maka kita gunakan persamaan waktu dengan suhu, yaitu yang 1/T2 sama dengan A dikali delta T per X dikali 1/T1. 1/T2, T2 kan yang ditanyain ya, berarti 1/T2, A-nya berapa? 3 kali lebih cepat, berarti A-nya sama dengan 3. 3 dikali delta T, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Berarti 100 dikurangi suhu awalnya adalah 40. Berarti dikurangi 40 per kenaikannya atau X-nya adalah 20. Berarti per 20 dikali 1/T1. T1-nya adalah 9 menit. Berarti 1/T2 sama dengan 3 pangkat 100 dikurangi 40, berarti kan 60 ya. 60 dibagi 20 berarti kan 3. Berarti 3 pangkat 3 dikali 1/9. Berarti 1/T2, 3 pangkat 3 itu kan sama dengan 27 ya. Berarti 27 dikali 1/9, ini kalau kita coret, berarti ini 3, maka T2-nya ini adalah, 1/T2 berarti 1/T2 ya, ini T2 ya, bukan pangkat 2, berarti 1/T2 sama dengan 3 menit gitu ya. Nah, kan 1/T2, berarti kalau T2-nya tinggal kita balik ya, berarti 1/3 menit. Oke, selesai. Ya, gampang ya. Yang penting rumusnya tahu dan kita tinggal masukkan nilainya saja. Oke, kita coba satu contoh soal lagi mengenai hubungan suhu dengan laju reaksi. Nah, ini contoh yang ketiga. Pada percobaan hubungan antara laju reaksi dengan suhu diperoleh data sebagai berikut.
Ya, percobaannya ada 4 nih, pada suhu 20, 40, 60, dan 100. Laju reaksinya ada 0,02, 0,08, 0,32, dan 5,12. Tentukan laju reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Sebenarnya rumusnya sama ya, namun di sini tidak narasikan ya, tapi kita analisis sendiri berapa sih kelipatan kenaikan suhunya dan berapa kelipatan kenaikan laju reaksinya. Kalau kita gunakan persamaannya kan V2 sama dengan A pangkat delta T per X dikali V1 gitu ya. Yang ditanyakan laju pada suhu 80 derajat Celcius. Berarti V2 A-nya berapa nih? Nah, kita lihat laju reaksinya nih. Ya, di bagian laju reaksi sini ya, kita lihat pada suhu 20 derajat nilainya adalah 0,02. Ketika naik menjadi 40 derajat, berarti kan ini naiknya berapa? Naiknya 20 derajat ya. Naiknya 20 derajat, suhunya laju reaksinya menjadi 0,08. Ini kalau kita lihat dia naik 4 kali lipatnya ya. 0,02 dikali 4 kan 0,08. Dia naik 4 kali lipat. Apakah polanya tetap? Kita lihat dari 40, percobaan berikutnya dilakukan pada suhu 60. Berarti kan suhunya naik lagi 20 derajat Celcius ya. Sedangkan lajunya menjadi 0,32. Berarti kan naik 4 kali lipatnya lagi kan. 0,02 dikali 4, 0,08. 0,08 dikalikan 4, 0,32. Artinya, kelipatan kenaikan lajunya itu adalah sebesar 4 kali lipatnya. Itu. Ya, kelipatan kenaikan lajunya adalah 4. Sedangkan delta T-nya, kan T2-nya kan 80. Nah, dia minta laju pada suhu 80 derajat Celcius. T1-nya kita mau bandingin sama yang mana nih? Mau percobaan yang ketiga, 2, atau yang ke-1? Misalkan saya mau bandinginnya sama percobaan yang kedua. Berarti 80 dikurangi 40 gitu ya. Dibagi X-nya berapa? Ya ini. Kan dia setiap naik 20 derajat Celcius percobaannya. Dari 20, kemudian ke 40, kemudian ke 60. Suhunya naiknya 20 derajat Celcius. Artinya ini dibagi 20. Di satunya, karena kita menggunakan percobaan yang kedua sebagai data pembanding, maka kita gunakan eh, laju reaksi pada percobaan yang kedua, yaitu 0,08. Jadi V2-nya 4 per 80 dikurangi 40 kan sama dengan 40 ya. 40 dibagi 20 berarti 4 pangkat 2 dikali 0,08. Hasilnya adalah sebesar 1,28 molar per detik. Boleh nggak kita pakai cobaan yang lain? Misalkan kita kan pakai percobaan yang kedua ya. Apakah kita bisa menggunakan percobaan yang pertama? Bisa. Yang penting datanya sesuai. Ya kan? Ya, kita coba lagi. A-nya kan tadi 4 kali lipat ya. Suhu akhirnya kan 80. Misalkan kita mau pakai yang suhu 20 nih, cobaan yang pertama. Berarti 80 dikurangi 20 per, kalau kenaikan suhunya kan tetap sama kan, per 20 derajat Celcius ya. Kemudian dikali V1-nya. Karena kita menggunakan suhu 20, maka kita pakai laju reaksi yang di suhu 20. Berarti 0,02. Berarti ini 4 per 80 dikurangi 20, 60. 60 bagi 20, 3. Dikali 0,02. 4 pangkat 3, 64 dikali 0,02. Hasilnya adalah sebesar 1,28 molar per detik. Ya, sama saja. Mau pakai percobaan pertama, kedua, ketiga, ataupun bahkan keempat juga pasti hasilnya akan sama, yaitu 1,28 molar per detik. Oke. Oke, sampai di sini video part kedua dari materi laju reaksi. Silakan dipelajari kembali materi di video part kedua kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Di video part ketiga, kita akan membahas mengenai persamaan laju reaksi dan juga orde reaksi. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.